Dia adalah pria California yang dituduh membunuh 4 mahasiswi dengan BMW-nya yang melaju kencang di PCH yang terkenal buruk di sepanjang pantai. Jaksa mengatakan ini bukanlah sebuah kecelakaan. Ini lebih dari sekedar itu. Frazier Baum didakwa dengan 4 dakwaan pembunuhan atas apa yang diduga terjadi pada para mahasiswa Pepperdine pada suatu malam di bulan Oktober 2023. Pembunuhan memerlukan bukti dari kondisi mental yang sangat spesifik. Mereka berargumen demikian. Ada argumen balasan terhadap argumen tandingan yang tidak bisa kami buat karena mereka tidak memberikan data dan informasi kepada kami. Baum bisa menghabiskan bertahun-tahun di penjara jika dia dinyatakan bersalah. Tapi salah satu nama besar di bidang pembelaan pidana ada di pihaknya. Dan minggu ini, pengacaranya membuat beberapa klaim mengejutkan di pengadilan dengan harapan bisa mengubah jalannya kasus ini. Kami mengikuti kasus ini dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Terdakwa dalam cerita yang kita bahas hari ini, Frazier Baum, menghadapi jumlah dakwaan pembunuhan yang sama seperti Bryan Kohberger di Idaho. Itu adalah sesuatu yang diangkat oleh pengacara Frazier Baum, Alan Jackson, pada sidang pengadilan sebelumnya. Karena dia berpendapat bahwa ini seharusnya bukan kasus yang melibatkan dakwaan pembunuhan. Yang mulia, kasus ini saya sudah pernah bilang sebelumnya dan saya akan menegaskan kembali, sangat tragis. Dan itu tidak bisa dilebih-lebihkan, tapi tragedi tidak bisa menggantikan dasar yang cukup untuk dakwaan pembunuhan. Jadi, ada Alan Jackson yang sedang berargumen mendukung mosi agar tuduhan pembunuhan dibatalkan di ruang sidang minggu ini di Malibu. Sekarang, kita akan membahas lebih lanjut apa yang dikatakan Jackson sebentar lagi dan apa keputusan hakim. Sekarang, Anda pasti ingat jika Alan Jackson terlihat familiar. Itu adalah pengacara yang mewakili Karen Reed. Dia adalah salah satu nama terbesar dalam pembelaan pidana. Dan sebelum kita membahas apa yang dia katakan di pengadilan minggu ini, saya ingin kembali ke Oktober 2023. Saat itulah tragedi ini terjadi. Dan disitulah kita perlu mulai saat membicarakan kasus ini. Jadi pada saat itu, Frazier Baum berusia 20 tahun. Dan dia sedang mengemudikan sebuah BMW yang diberikan orang tuanya sebagai hadiah ulang tahun ke-16. Dan Frazier diduga mengemudi dengan kecepatan 104 mil per jam di zona yang seharusnya hanya 45 mil per jam. Frazier dilaporkan sedang ngebut di Pacific Coast Highway. Dan jika Anda pernah berada di sana di pantai barat, pemandangannya memang sangat indah. Tapi itu adalah jalan yang berbahaya. Jalan itu membentang tepat di sepanjang Samudra Pasifik. Dan sebagian besar foto yang kami temukan tentang PCH diambil setelah kebakaran hutan pada Januari 2020. Tapi saat Anda melihat ini, Anda bisa membayangkan seperti apa jalan tempat semua ini terjadi. Dan itu terjadi pada 17 Oktober 2023. Frazier Baum diduga melaju lebih dari 2 kali batas kecepatan. Dan keempat gadis ini sedang keluar dari mobil di bahu jalan PCH. Niam Ralston, 20 tahun. Peyton Stewart, 21 tahun. Asia Weir, 21 tahun. Dan Deslyn Williams, 21 tahun. Keempat gadis itu adalah sesama anggota perkumpulan mahasiswi di Pepperdine. Mereka adalah mahasiswa tingkat akhir. Mereka hanya tinggal beberapa bulan lagi untuk lulus kuliah dan melanjutkan hidup mereka. Benar-benar baru memulai kehidupan mereka. Tapi polisi mengatakan Baum menabrak mereka dengan mobilnya. Dan keempat, gadis itu meninggal. Dan area jalan raya tempat Baum menabrak mereka dikenal sebagai Dead Man's Curve. Menurut KABC, itu adalah bagian dari PCH di mana sebagian besar kecelakaan mobil terjadi. Baum ditangkap seminggu kemudian. Hei teman-teman, sebentar saja, menjalankan bisnis itu sudah cukup sulit. Seringkali, kalian harus melakukan banyak hal secara manual atau mengandalkan banyak aplikasi yang bahkan tidak terhubung satu sama lain. Disitulah mitra dan sponsor kami, Odoo berperan. Odoo adalah platform manajemen bisnis all-in-one dengan rangkaian lengkap aplikasi terintegrasi yang menghubungkan semua operasional Anda secara mulus, mulai dari penjualan dan akuntansi hingga manufaktur bahkan pengiriman. Odoo dapat secara otomatis menghasilkan dokumen profesional, pesanan penjualan, faktur, dan tagihan vendor yang tampak elegan. Dan dapat secara otomatis menugaskan tim penjualan, mengirim pembaruan email di setiap tahap penjualan, dan bahkan menggunakan AI untuk menarik laporan yang membantu Anda dalam pengambilan keputusan. Untuk manufaktur, aplikasi mereka dapat menyinkronkan inventaris dengan pembaruan produksi dan pembelian secara real-time, sehingga Anda tidak pernah kehabisan stok. Dan ketika tiba waktunya untuk akuntansi, itu juga sepenuhnya otomatis.
Odoo dapat membuat faktur, melacak pengeluaran, dan bahkan meringkas data dengan AI untuk menghemat ratusan jam Anda. Bagian terbaiknya, Anda bisa memilih aplikasi Anda sendiri dan bahkan membuat alur kerja khusus. Jadi semuanya benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda. Bawa bisnis Anda ke level berikutnya dengan berkonsultasi bersama ahli Odoo hari ini secara gratis di odoo.com/odoo.com/otc. Sekarang Fraser Baum tidak hanya didakwa dengan 4 tuduhan pembunuhan karena kelalaian berkendara. Dia menghadapi 4 tuduhan pembunuhan. Jaksa penuntut mengatakan bahwa Fraser mempercepat dari 93 mil per jam menjadi 104 mil per jam hanya dalam 2,5 detik sebelum dia menabrak para gadis itu. Itu berdasarkan data dari apa yang disebut kotak hitam BMW. Dan jaksa penuntut berpendapat bahwa percepatan tersebut adalah bukti bahwa dia mengemudi dengan cara yang membuat kecelakaan ini tidak seharusnya dianggap sebagai kecelakaan. Ini seharusnya dianggap sebagai tindakan pembunuhan. Di pengadilan minggu ini, namun, pembelaan Baum berargumen bahwa ada bukti penting yang tidak disampaikan selama sidang pendahuluan, di mana hakim memutuskan bahwa ada dasar yang cukup agar dakwaan pembunuhan tetap dilanjutkan. Dan sekarang Alan Jackson berargumen bahwa keempat dakwaan pembunuhan itu seharusnya dibatalkan. Dia tidak berargumen bahwa dakwaan pembunuhan tidak disengaja karena kelalaian berat dalam berkendara yang dihadapi kliennya harus dibatalkan. Hanya pembunuhan saja. Ini yang dia katakan. Permohonan ini meminta pengadilan untuk membatalkan dakwaan 1-4 dan hanya 1-4 saja dakwaan pembunuhan. Karena sidang pendahuluan untuk dakwaan-dakwaan itu dan hanya dakwaan-dakwaan itu saja, menurut permohonan ini telah cacat secara mendasar. Pihak penuntut menahan bukti yang sebenarnya bisa memungkinkan pihak pembela menunjukkan pada sidang pendahuluan bahwa ngebut di bagian tertentu PCH itu meskipun mungkin berbahaya, bahkan bisa dibilang sembrono, secara historis maupun objektif tidak dianggap sebagai tindakan yang akibat alaminya dan kemungkinan besarnya berujung pada kematian. Ini bukan mosi tentang apakah tabrakan itu menghancurkan atau tidak. Semua orang di ruang sidang ini tahu bahwa itu memang menghancurkan. Ini juga bukan mosi tentang apakah ngebut itu memang berbahaya. Memang berbahaya. Kita semua bisa setuju soal itu. Tapi pembunuhan dengan niat jahat tersirat membutuhkan lebih dari sekadar tragedi dan lebih dari sekadar bahaya. Untuk mengulangi standar yang sangat penting itu membutuhkan bukti bahwa tindakan itu dan hanya tindakan itu secara alami dan sangat mungkin akan berakibat, seperti yang dikatakan oleh salah satu pengadilan, hampir pasti akan menyebabkan kematian. Itulah batas antara pembunuhan tidak disengaja akibat kelalaian berat saat mengemudi dan pembunuhan. Dan itulah bukti yang gagal diberikan oleh jaksa penuntut kepada pihak pembela. Dan itulah bukti yang langsung berkaitan dengan batas itu. Mekanisme prosedural yang ada di hadapan kita, seperti yang dikatakan pengadilan dalam mosi Stanton, adalah permohonan pembatalan berdasarkan common law. Itu penting dan ini melibatkan isu-isu konstitusional. Permohonan ini luas, baik sebagai permohonan penolakan berdasarkan hukum umum maupun undang-undang dan sejauh mana hal itu berlaku, sebuah mosi 995 yang diajukan kembali. Hukum California mengakui upaya hukum ini. Hukum mengakuinya karena ada alasan, yaitu ketika tidak diberikannya bukti material mencegah pembelaan untuk menjalankan hak yang substansial atas nama Tuan Baum. Inilah upaya hukumnya, inilah pengadilannya. Sidang pendahuluan, seperti yang sudah diketahui oleh pengadilan, bukan sekedar formalitas saja. Sidang ini ada untuk menyaring tuduhan yang tidak berdasar dan berat sebelum terdakwa dipaksa menjalani persidangan atas tuduhan tersebut. Pihak pembela berhak untuk menghadapi saksi, untuk melakukan pemeriksaan silang terhadap saksi, untuk melakukannya secara efektif, untuk mengajukan bukti demi pembelaannya sendiri, untuk menggugat kredibilitas bukti penuntut umum, dan untuk meniadakan unsur-unsur dari dakwaan. Dan ketika bukti yang menguntungkan ditahan dari sidang pendahuluan, kerugian itu tidak bisa diperbaiki dengan mengatakan, ya tidak apa-apa, mereka sudah mendapatkannya sekarang. Mereka bisa menggunakannya sebelum persidangan. Kerugiannya adalah penetapan adanya alasan yang cukup oleh Hakim Edberg, 3 lantai di bawah, penentuan adanya alasan yang cukup olehnya, dibuat berdasarkan catatan yang tidak lengkap, dan hak-hak berdasarkan undang-undang, serta hak konstitusional Tuan Baum untuk sidang pendahuluan pada sidang pendahuluan, hak-hak tersebut ditolak ketika itu sangat penting. Sekarang, saat Anda melihat beberapa fakta dari kasus ini yang telah dipaparkan di pengadilan sampai saat ini, mengapa Fraser Baum melaju begitu cepat sangat penting dalam menentukan kemana arah persidangan ini. Jaksa penuntut mengatakan seorang pria bernama Victor Colandra melihat Fraser Baum mengemudi terlalu cepat sebelum kecelakaan terjadi. Dia diduga mengatakan kepada Baum untuk memperlambat laju di lampu merah sebelum Fraser melaju kencang dan menabrak beberapa saat kemudian. Surat kabar Pepperdine Graphic mengatakan bahwa Victor Colandra menyatakan
ketika dia dan Baum berhenti di lampu merah ini. Dia menoleh dan melihat Fraser Baum di dalam mobil. Dan dia mengklaim bahwa ponsel Fraser berada di antara kedua kakinya di bawah setir. Dia mungkin sedang mengetik pesan. Lalu dia diduga berkata kepada Fraser, kutip, "Hey, kamu harus hati-hati. Kamu bisa melukai dirimu sendiri." Dan dia mengatakan lampu lalu lintas kemudian berubah menjadi hijau dan Fraser Baum langsung tancap gas. Hanya beberapa detik kemudian dia menabrak keempat gadis itu dan mereka meninggal. Tapi Alan Jackson membantah narasi yang disampaikan oleh jaksa. Dia mengklaim Calandra berbohong tentang apa yang dia lihat malam itu, dan dia mengklaim ada data ponsel yang membuktikannya. Pada sidang pendahuluan, jaksa sangat bergantung hampir sepenuhnya pada kesaksian Tuan Colandra untuk menggambarkan Tuan Bom dengan cara yang sangat spesifik sebagai seseorang yang tidak bertanggung jawab dan sedang tidak fokus tepat sebelum tabrakan terjadi. Tuan Colandra bersaksi bahwa Tuan Bol sedang mengetik pesan di ponselnya dan ponsel itu berada di antara kedua kakinya di bawah setir serta ibu jarinya bergerak di atas papan ketik. Data ponsel yang kemudian diserahkan dan dianalisis oleh ahli forensik sepenuhnya bertentangan dengan kesaksian tersebut. Ponsel itu terkunci sejak pukul 20.15 dan 59 detik malam hingga pukul 20.30 dan 6 detik malam. Tidak ada interaksi pengguna dengan perangkat itu selama 15 menit penuh sebelum kecelakaan terjadi. Ahli tersebut menetapkan tanpa keraguan bahwa kesaksian Tuan Colandra adalah palsu. Ketika dia menyatakan bahwa dia secara pribadi melihat Tuan Bom dengan kedua ibu jarinya, ketika dia menyatakan bahwa dia secara pribadi melihat Tuan Bom menggerakkan kedua ibu jarinya, seolah-olah sedang mencabik-cabik papan ketik, mengetik pesan, itu sebenarnya adalah kebohongan. Kamu tidak mungkin melihat itu karena tidak ada aktivitas mengetik pesan, tidak ada interaksi. Dan hal itu membuat seseorang bertanya-tanya, mengapa Tuan Colandra merasa perlu berbohong di bawah sumpah atau berbohong kepada pihak berwenang tentang hal itu. Tentu saja, argumen itu kita bahas lain kali. Jadi minggu ini, setelah Alan Jackson membuat tuduhan-tuduhan itu, inilah cara jaksa penuntut menanggapinya. Jadi agar pengadilan memahami secara prosedural, ponsel itu berada dalam penguasaan beberapa orang. Yang kantor sheriff berusaha membobol ponsel itu karena kami tidak memiliki kata sandinya. Jadi kami memiliki ponselnya secara fisik. Tapi yang sebenarnya kita bicarakan di sini adalah data terenkripsi yang ada di dalamnya. Jaksa penuntut hanya bisa mendapatkan sebagian data dari ponsel itu, bukan seluruhnya. Karena kami tidak memiliki kata sandinya. Kami memberitahu pihak pembela bahwa itu bukan unduhan lengkap. Kami memberikan apa yang bisa kami dapatkan darinya kepada pihak pembela sebelum sidang pendahuluan. Mereka sudah memiliki data itu. Itu menunjukkan bahwa tidak ada pesan teks, tidak ada panggilan, tidak ada interaksi dengan aplikasi selama periode waktu tepat sebelum tabrakan. Jadi itu sudah diketahui oleh pihak pembela. Dan itu digunakan sebagai bagian dari upaya mereka untuk mendiskreditkan Victor Colandra. Karena Victor Colandra sebelumnya, dan kemudian pada sidang pendahuluan, mengatakan bahwa terdakwa sedang mengirim pesan teks. Itu adalah kesaksiannya bahwa keluar dan saya menanyakan, bagaimana kamu tahu? Tidak tahu bahwa dia. Mempertanyakan apakah dia benar-benar bisa dari posisi dia berada mengetahui bahwa terdakwa benar-benar sedang mengetik pesan di ponselnya. Dan dia diperiksa silang tentang hal itu oleh pihak pembela. Dan penggunaan data ponsel yang menurut pihak pembela seharusnya tidak pernah kami lakukan adalah ketika pihak pembela meminta sebuah stipulasi terhadap fakta bahwa tidak ada pesan teks atau panggilan yang berhasil pada saat itu. Yang, berdasarkan bukti yang kami miliki, jaksa sangat bersedia untuk melakukannya, karena itulah kondisi buktinya. Dan keadaan buktinya masih seperti itu. Apa yang mereka katakan adalah bahwa mereka bisa dengan mendapatkan ponsel dan memiliki kode pembuka yang terjadi setelah sidang pendahuluan, dan kami mengadakan sidang di pengadilan tentang hal itu. Dan saat itulah pengadilan memerintahkan hal itu dilakukan. Entah bagaimana, informasi tambahan itu sekarang membuat Victor Colandra menjadi pembohong yang merusak seluruh kasus dari pihak jaksa.
Baum juga diduga mengatakan kepada penyidik setelah kecelakaan bahwa menabrak keempat gadis itu adalah sebuah kecelakaan. Dia mengatakan bahwa dia harus membanting setir karena mencoba menghindari menabrak mobil di sebelahnya yang sudah lebih dulu menabrak kaca spion sisi pengemudinya. Jaksa penuntut berargumen bahwa mereka telah menemukan mobil lain tersebut. Mereka mengatakan mobil itu tidak mengalami kerusakan apapun. Jaksa penuntut juga mengatakan bahwa Fraser Baum tahu bahwa ngebut bisa berakibat tragis dan mematikan. Karena mereka mengatakan Fraser Baum berbicara kepada petugas sheriff setelah kecelakaan itu. Dan dia berbicara kepada mereka tentang pengalaman di mana teman-temannya meninggal dalam kecelakaan mobil. Jaksa penuntut mengatakan dia mengungkapkan hal ini sendiri karena dia ditanya apakah dia familiar dengan ungkapan ngebut bisa membunuh. Berikut apa yang dikatakan Jackson tentang hal itu. Mereka mengandalkan kecelakaan temannya untuk berargumen bahwa karena teman-temannya meninggal dalam kecelakaan mobil akibat ngebut, Tuan Baum akan tahu bahwa ngebut bisa menyebabkan kematian. Namun, pada saat orang-orang membuat argumen itu, mereka juga memiliki laporan polisi yang menunjukkan bahwa penyebab utama kematian tragis temannya adalah mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Bukan karena ngebut. Penyebab utamanya adalah karena temannya mengemudi dengan kadar alkohol dalam darah 0,12. Mereka memiliki laporan itu dan laporan tersebut tidak pernah diberikan kepada pihak pembela selama sidang pendahuluan atau sebelum sidang pendahuluan. Sekarang, minggu ini, Jackson juga berargumen bahwa ngebut adalah masalah kronis di sepanjang jalur Pacific Coast Highway itu. Dan dia mengatakan ada data penting yang seharusnya diberikan oleh jaksa untuk sidang pendahuluan tersebut. Berikut adalah beberapa fakta terkait informasi yang menguntungkan terdakwa yang telah kami paparkan dalam berbagai bukti di hadapan pengadilan. Setelah sidang pendahuluan selesai, setelah semuanya diputuskan, setelah semuanya benar-benar berakhir, pihak pembela memperoleh apa yang tidak diberikan oleh jaksa. Data tabrakan, laporan Caltrans, laporan sheriff, laporan dari Lost Hills Station, laporan Satuan Tugas CHP Malibu, materi Kota Malibu, Kapten C2. Kapten C2, seperti yang sekarang diketahui pengadilan, adalah kapten di stasiun Lost Hills. Kesaksian deposisinya, materi presentasinya kepada kota, materi rancangan Undang-Undang Senat 1270-1297, studi keselamatan Stantec, analisis ahli. Itu hanya sebagian kecil dari hal-hal yang kami temukan. Semuanya kami peroleh dan semuanya berada dalam penguasaan serta kendali jaksa sebelum sidang pendahuluan. Dan gambaran yang ditunjukkan oleh data-data tersebut sangat berbeda dengan gambaran yang dipresentasikan pada sidang pendahuluan. Bukti yang kami ajukan dan yang sekarang telah kami temukan menunjukkan bahwa ada pelanggaran batas kecepatan yang terus-menerus di PCH. Itu menunjukkan bahwa terjadi tabrakan berulang satu demi satu. Itu menunjukkan pengakuan pemerintah terhadap masalah pelanggaran kecepatan dan tabrakan yang berulang, serta pengakuan pemerintah atas masalah keselamatan lalu lintas yang serius di Malibu dan di jalur tersebut. Tapi yang terpenting dan yang paling menonjol, data itu juga menunjukkan bahwa tabrakan fatal jarang terjadi. Bukan hanya jarang yang mulia, sangat jarang jika dibandingkan dengan banyaknya pelanggaran batas kecepatan, banyaknya surat tilang, banyaknya tabrakan. Pada ruas panjang 0,8 mil itu, dan disinilah saya akan mulai mendukung argumen saya dengan PowerPoint untuk memberikan visual kepada pengadilan. Pada titik yang tepat itu, 8 mil antara Carbon Canyon Road dan Lost Flores Canyon. Dalam 10 tahun sebelum kasus ini, Sweeters, yang seperti yang diketahui, pengadilan disebut Sistem Catatan Lalu Lintas Terpadu Seluruh Negara Bagian, Sweeters, mengidentifikasi 129 tabrakan yang dilaporkan. Daftar kasus yang sebenarnya menetapkan hal ini, dan laporan pemerintah sendiri juga menetapkan hal ini, dan ini bersumber dari basis data milik pemerintah sendiri, bukan basis data yang kami buat. Basis data yang mereka buat dan mereka miliki. Kemudian Caltrans menyerahkan sekitar 50 laporan tabrakan tambahan yang tidak termasuk dalam data Sweeters. Jadi, kami memiliki 129 dari Sweeters dan tambahan 50 dari Caltrans. Dan itu juga diperoleh melalui subpoena oleh pihak pembela setelah sidang pendahuluan. Dan itu tidak pernah diberikan dalam proses pengungkapan bukti ini. Jadi, secara keseluruhan, itu sekitar 179 tabrakan di ruas jalan yang sama selama 10 tahun. Satu-satunya tabrakan fatal dalam kumpulan data gabungan itu adalah kasus ini. Satu-satunya tabrakan fatal adalah kasus ini. Dan itu langsung berkaitan dengan unsur objektifnya yang mulia.
Seluruh teori penuntut pada sidang pendahuluan bergantung pada menganggap kecepatan berlebihan di jalan ini sebagai tindakan yang akibat alami dan kemungkinannya tinggi menyebabkan kematian. Itulah teori mereka. Mereka tidak bisa mengelak dari hal itu. Mereka tidak bisa bersembunyi di balik hal itu. Mereka yang mengatakannya. Mereka yang mengemukakannya sebagai teori. Dan itulah yang mereka sampaikan kepada Hakim Edberg. Tapi sejarah pemerintah yang tidak diungkapkan, data pemerintah selama 10 tahun justru menunjukkan sebaliknya. Berulang kali ngebut, dan tidak ada satupun tabrakan fatal lainnya. Dalam 10 tahun di ruas jalan itu, tidak satupun. Dan kami tidak memiliki data itu untuk menyampaikan hal tersebut di depan Hakim Edberg pada sidang pendahuluan. Jaksa menanggapi dengan berargumen bahwa bukti tidak disembunyikan. Kerangka dari apa yang sedang kita bicarakan dan secara mendasar apa yang dibutuhkan. Tampaknya pihak pembela awalnya berargumen bahwa ada 2 pelanggaran, dan sekarang mereka mengangkat pelanggaran ketiga, yaitu orang-orang yang tidak memberikan bukti yang menguntungkan bagi mereka. Tampaknya itu adalah surat tilang, informasi statistik, laporan sheriff yang berkaitan dengan tabrakan di PCH. Tidak satupun dari itu yang melibatkan terdakwa. Itulah pemikiran pertama. Yang kedua adalah ponsel milik terdakwa yang berada dalam penguasaan polisi. Dan kemudian yang ketiga, dan saya akan bahas ini dengan cepat karena saya rasa ini adalah dapat dengan mudah ditangani, adalah laporan dari kantor Sheriff Ventura County yang menyebutkan DUI sebagai faktor utama dalam tabrakan dan kematian Tuan Ocean. Dan itu juga menunjukkan bahwa kecepatan juga menjadi faktor. Sekarang, yang ketiga itu secara khusus berkaitan dengan pengetahuan subjektif terdakwa. Dia tahu karena dia ditanyai soal itu. Apakah Anda familiar dengan ungkapan ngebut itu mematikan? Dan dia mengemukakan informasi ini. Pemahamannya tentang bahaya terhadap nyawa manusia yang ditimbulkan oleh ngebut itulah yang penting untuk unsur subjektif. Fakta bahwa ada faktor lain yang terlibat, dan dia bahkan mengatakan, saya tidak tahu seluruh ceritanya. Itu ada di wawancara yang dia lakukan dengan para petugas sheriff. Tapi pemahamannya adalah hal yang penting dalam kasus itu, yaitu bahwa kecepatan adalah faktor dalam kematian teman-temannya. Dan memang benar begitu. Jadi, saya tidak melihat bagaimana informasi lain bisa digunakan untuk mengubah pengetahuannya setelah kejadian. Hal lain yang harus kita perhatikan adalah apa yang menjadi dasar pengadilan dalam memahami bahwa ini adalah, seperti yang didalilkan oleh pihak pembela, bahwa ini menguntungkan bagi pihak pembela. Jadi, sebagian besar dari apa yang diwakili itu lahir dari dasar bahwa kecepatan saja. Yang pertama adalah teori pihak penuntut. Dan yang kedua adalah standar yang digunakan pengadilan untuk melihat fakta-fakta yang tersirat. Tidak satupun dari hal-hal itu yang benar. Itu tidak benar ketika kasus itu terjadi, ketika kasus itu diajukan, tidak benar pada saat sidang pendahuluan. Itu juga tidak benar sekarang, dan itu tidak akan benar saat persidangan. Ini yang dikatakan hakim tentang apakah tuduhan pembunuhan itu harus tetap ada. Menurut pendapat saya, bukti yang tidak diungkapkan tidak menutup kemungkinan adanya tingkat probabilitas kematian yang tinggi. Dan bahkan mungkin mendukung temuan bahwa tindakan terdakwa adalah tindakan yang konsekuensi alamiah dan yang dapat diperkirakan berbahaya bagi kehidupan manusia. Karena tindakan tersebut melibatkan tingkat probabilitas yang tinggi bahwa tindakan itu akan mengakibatkan kematian. Tidak ada hak substansial yang dirampas pada sidang pendahuluan, karena pihak penuntut tidak memiliki kewajiban konstitusional untuk mengungkapkan bukti yang dipermasalahkan. Hal ini saja sudah mewajibkan atau mengharuskan penolakan terhadap permohonan ini. Pengadilan bahkan tidak perlu membahas pertanyaan apakah bukti yang dipermasalahkan akan mempengaruhi hakim atau akan mempengaruhi penentuan adanya alasan yang cukup oleh hakim, seperti hak terdakwa atas penghentian perkara. Namun, bahkan jika diasumsikan demi argumentasi bahwa bukti yang dipermasalahkan memang harus diungkapkan kepada terdakwa sesuai dengan Brady atau ketentuan pengungkapan bukti lainnya. Penambahan bukti yang tidak diungkapkan ke bukti yang didengar oleh hakim tidak akan memengaruhi penentuan adanya alasan yang cukup dalam kasus ini. Permohonan tersebut dengan hormat ditolak.
J.D. Frazier Baum akan tetap didakwa dengan pembunuhan dan 4 dakwaan pembunuhan tidak disengaja dengan kendaraan akibat kelalaian berat. Dia dijadwalkan untuk diadili pada tanggal 5 September. Itu saja untuk kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Berlanggananlah kanal kami di YouTube dan Spotify. Kami juga tayang di Peacock. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.